Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian Nusantara ya. Langsung saja klasifikasi pada dataset salju ya. Seperti biasa, import library yang dibutuhkan dulu dan masukkan datasetnya kepada variabel. Nah, di sini salju trend terdapat kolom ID ya, dan ini tidak perlu digunakan untuk proses pemodelan, maka dari itu di drop saja. Dan ini 5 data teratasnya pada salju trend dan ini pada salju test. Lalu di kolom bersalju hari ini dan bersalju besok pada kedua dataset, isi datanya itu dibinerkan gitu ya, diubah ke biner. Nah, lalu kita gabungkan dan jumlah datanya menjadi 127 ribuan ya. Kolomnya sama 23. Nah, lalu di sini kita lihat sudah sesuai. Dan di sini kita akan membuat fungsi data summary ya, di sini untuk melihat gambaran datanya. Di sini ada data fitur, data tipe, jumlah data yang nolnya, jumlah data yang nol dalam persentase, jumlah nilai unik dan contoh nilai uniknya gitu ya. Di sini kita hanya ingin melihat gambaran datanya seperti apa. Oh, ternyata ada 23 fitur dan tipe datanya ada yang objek, ada yang float 64 ya. Kalau objek itu kategorikal, kalau yang float 64 itu numerik gitu ya, pakai angka. Terus di sini juga kita bisa lihat jumlah data nol yang terbanyaknya itu ada di sinar matahari 48% gitu ya. Jumlah nilai unik terbanyaknya ada di tanggal gitu. Nah, ini bisa diekstraksi menjadi bulan sama hari saja gitu. Dan di sini contoh-contoh nilai uniknya. Oke. Nah, lalu di sini kita akan mendrop untuk fitur data numerik ya. Dan bersalju besok ini kan sudah jadi numerik karena sudah dibinarkan. Nah, maka dari itu di drop saja. Kita lihat lagi jumlah data yang nolnya pada bersalju besok sudah menjadi 0 gitu ya. Nah, lalu untuk fitur yang data tipenya objek gitu ya atau kategorikal, nah itu kita isi saja modus ya untuk data yang kosongnya. Dan sisanya untuk fitur yang numerik tetap di drop gitu ya. Dan datanya langsung berkurang ya dari 127 ribuan jadi 50 ribuan. Kolomnya masih sama 23 dan di sini kita bisa lihat jumlah data yang nolnya ya sudah menjadi 0 gitu. Oke. Dan di sini sudah berhasil untuk mengatasi data yang kosongnya. Oh, di sini kita akan memplot ya untuk melihat keseimbangan data pada fitur atau kolom bersalju besok. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk kategori tidaknya gitu ya atau 0 itu hampir 80% dan untuk dianya kategori ya atau 1 itu 20-an% gitu. Jadi bisa dibilang ini 4:1 yang dimana kalau seperti ini tidak bagus untuk proses pemodelannya, maka dari itu kita akan melakukan resample dengan menggunakan cara oversampling. Nah, oversampling di sini akan menambahkan data ya pada kategori 1 ini atau ya sampai datanya seimbang gitu ya. Nah, lalu setelah di oversampling kita akan memplot lagi dan sudah seimbang ya. Lalu di sini kita akan lihat jumlah datanya menjadi 79 ribuan. Jadi bertambah ya jumlah datanya. Oke, lalu di sini kita akan mengatasi data outlier ya. Nah, data outlier di sini kita diatasi untuk fitur numerik saja dan akan menggunakan metode interquality. Dan datanya akan berkurang menjadi 61 ribuan ya. Dan karena tadi nilai unik pada fitur tanggal itu banyak ya, lebih baik di drop saja. Tetapi sebelum di drop kita
pisah dulu aja atau ekstrak gitu ya menjadi bulan sama hari gitu ya. Dan ini bisa lihat data summary-nya, tanggalnya sudah tidak ada, di drop gitu ya, dan lalu di sini tambahkan bulan sama hari gitu ya. Karena kita tahu bahwa bulan ada 12 bulan, jadi nilai uniknya ada 12 dan hari ada 31 ya. Oke, di sini lanjut ke encode categorical data. Di sini untuk mengubah fitur-fitur yang dari tipenya objek atau kategorikal menjadi numerik gitu ya. Dan di sini menggunakan fitur one hot encoding. Dan di one hot encoding ini akan menambahkan fiturnya menjadi 94 ya dari 23. Untuk datanya sama saja ada 61.274 baris maksudnya. Lalu untuk data scaling di sini menggunakan min max scaler ya. Rentangnya default antara 0 sampai 1. Kita lihat 5 data teratasnya dan sudah sesuai ya. Lalu kita save ke .csv. Nah, terus sebelum proses pemodelan kita akan mengekstraksi atau pemilihan fitur-fitur penting ya untuk dijadikan pemodelan pada fitur bersaju besok. Gitu. Dan di sini kita akan menggunakan perhitungan chi-square ya, dan diambil 10 fitur terbaiknya. Dan yang terpilih untuk bersalju besok yaitu hujan, sinar matahari, dan seterusnya ya sampai arah angin 9 am underscore n. Nah, lalu fitur-fitur yang telah terpilih ini akan diproses ya untuk pemodelan, dan kita akan save ke variabel xSelectDat ini. Kita lihat 5 data teratasnya dan sudah sesuai. Sudah terpilih 10 fitur atau 10 kolom, dan isinya pun sudah dalam rentang 0 sampai 1 ya. Oke, lalu kita speed datanya 25% ya untuk data tes, dan 75% untuk data train. Dan di sini kita akan membuat fungsi untuk plot erosi gitu ya, untuk mengevaluasi model klasifikasinya. Lalu kita akan membuat fungsi untuk melatih model ya. Di sini kita akan mengimport library yang dibutuhkan, seperti nanti kita akan melihat akurasi skornya, erosi area under curve-nya, Cohen kappa skornya, terus kita akan lihat juga confusion matrix gitu ya. Ini erosi curve itu untuk memplot erosinya, dan classification report gitu ya. Di classification report ini nanti akan ada seperti precision, recall, F1 score, dan support gitu ya. Di sini kita akan membuat fungsi run modelnya gitu ya, karena nanti kan eksperimennya memakai metode yang berbeda gitu ya. Jadi biar gampang pakai fungsi saja. Oke, lalu di sini eksperimen pertama kita menggunakan logistic regression gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat hasil evaluasinya, terus classification reportnya, plot erosinya, dan plot confusion matrixnya gitu ya. Untuk eksperimen di sini memakai logistic regression, terus naive Bayes, KNN, decision tree, dan random forest ya. Semuanya memakai library gitu ya. Jadi tinggal di import saja sama fungsi run model aja gitu ya. Oke, dan di sini kita akan membandingkan dari semua eksperimen yang telah dilakukan. Gitu ya. Hasil dari perbandingan modelnya ini untuk fitur bersalju besok bisa terlihat bahwa random forest yang lebih unggul ya, lebih baik dibandingkan model-model yang lainnya gitu. Nah, hal ini dapat dilihat dari berbagai matriks ya yang telah diimport tadi dari library. Nah, di sini lebih unggul ya, lebih unggul, tetapi untuk waktu yang diperlukan untuk pembuatan model ini lebih lama. Tetapi tidak apa-apa gitu ya, tidak terlalu signifikan apabila dibanding dengan hasil yang diperoleh gitu. Nah, jadi oleh karena itu untuk klasifikasi bersalju besok, model random forest ini lebih cocok untuk digunakan
gitu ya, lebih baik gitu. Oke, nah terus kita akan bersalju hari ini ya. Untuk persiapan datanya sama saja. Di sini masih sama, untuk prosesnya masih sama, tinggal ganti label saja ya. Paling di fitur pentingnya ya, untuk selection-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa fitur yang didapatkan itu berbeda gitu ya. Di sini ada hujan, ada penguapan, sinar matahari dan seterusnya ya, sampai arah angin 9 AM ENE gitu ya. Nah, bisa dibandingkan dengan bersalju besok. Di sini berbeda ya. Beda fitur-fitur yang terpilihnya gitu. Dan sisanya masih sama gitu ya. Lalu kita akan speed data dulu ya, masih sama 75% untuk train dan sisanya untuk tes. Nah, terus di sini menggunakan plot RC juga masih sama, ini masih sama, dan ini hasilnya ya, eksperimennya juga masih sama, logistic regression, Naive, KNN, decision tree, random forest gitu ya. Dan perbandingan modelnya juga masih sama gitu ya, cuma hasilnya yang berbeda. Di sini bisa terlihat gitu ya, bahwa model random forest dan decision tree dapat dikatakan lebih baik ya dari model lainnya gitu. Nah, hal ini bisa dilihat dari nilai ininya ya, nilai matriksnya. Tetapi di sini waktu yang dibutuhkannya lebih unggul decision tree ya, karena lebih cepat 0,05 detik ya daripada random forest hampir 2 detik. Nah, jadi decision tree yang lebih unggul itu ya untuk klasifikasi pada bersalju hari ini. Oke, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.